Halo, Assalamualaikum. Saya Irfan Akram Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini pengertian dari transportasi itu mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami ke dalam suatu kebijakan tertentu. Transformasi itu sendiri mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang dipelajari dan dipahami ke dalam suatu kebijakan tertentu yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap, dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju dan terukur sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya. Hingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya pada saat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi. Maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan daya dorongnya dalam hal pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, mengambil langkah-langkah kebijakan untuk pembangunan nasional. Dalam perpedoman pada Pancasila, pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kemajuan negara Indonesia. Manusia-manusia Indonesia selayaknya mendapat pembangunan sosial atau moral Pancasila melalui pendidikan dan agama dan kepercayaan sehingga terbentuk manusia-manusia Indonesia yang berpancasila memiliki iman dan takwa yang sangat tinggi pada satu sisi dan sisi yang lainnya. Sumber daya manusia di Indonesia yang cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi terlebih saat ini sedang berada di disrupsi revolusi teknologi yang semua tanpa batas dalam segala bidang. Transformasi 3 tatanan nilai ideologi Pancasila. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila adalah dasar negara NKRI, yaitu Pancasila itu sendiri. Dasar negara NKRI ini yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya ditempah dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Murdiono menunjukkan adanya 3 tatanan nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tatanan itu adalah pertama, yaitu nilai dasar. Nilai dasar itu sendiri yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Dalam kandungannya, kebenaran yang bagaikan aksioma dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi bangsa yang mencakup cita-cita, nilai, tujuan, tatanan dasar dari ciri khasnya. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut yang menunjukkan arahan kinerjanya dalam kurun waktu tertentu dan menunjukkan kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan disesuaikan dengan tuntunan zaman. Namun, nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkan. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan strategi, organisasi, sistem, rencana, program,
bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumen ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dari kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, dan oleh pemimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh kewarganegaraan secara perorangan. Kemudian selanjutnya yaitu pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila sering digolongkan sebagai ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan inilah, bukan itulah. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.